Jadi aku sama suamiku memang dari awal memang ya maaf ya ini kan menurut kami ya Ya, memang sama sekali nggak terpikir. berpikir untuk Heeh. kelak nyekolahin anak ke negeri gitu, ke SD Mm-mm. negeri ya. Kalau Mm-mm. SMP SMA mungkin masih banyak lah ya yang Heeh. masih bagus gitu. Heeh. Kalau SD apalagi kan posisi tempat tinggal kami itu kan Heeh. lumayan di perkampungan gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, berdasarkan pengalaman dari Mm-mm. tetangga-tetanggaku yang Mm-mm. anaknya waktu itu sekolah di SD negeri Mm-mm. sekitaran rumah Mm-mm. tempat tinggal kami, itu beberapa cerita gitu loh Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Kok sekarang di sekolah anakku yang notabene SD negeri itu Mm-mm. sekarang kok gini Nah, ya. kualitasnya tuh Heeh, menurun dari gitu. segi kualitas lah ya lebih Mm-mm. ke situ Kualitas turun. sekolahnya, kualitas fasilitas sekolahnya, Fasilitasnya terus kualitas gurunya betul, gitu. heeh. Beda sama zaman kita dulu Waktu masih kecil, kecil, heeh. heeh. Kenapa ya? Nggak ngerti juga tuh ya. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Podsis, ngobrol bareng Misis. Yes, kali ini seperti biasa di Podsis itu kan intinya adalah Misis ngajakin temennya Misis untuk ngobrol, untuk bertukar cerita, untuk berbagi insight. Jadi Misis berbagi insight, temennya Misis berbagi insight, dan semoga kamu yang denger bisa ngedapetin insight juga gitu. Kamunya bisa dapat ide, wawasan, dan bisa terhibur. Kitanya juga jadi seneng bisa ngobrol. Nah, kali ini aku mau ngajakin teman baik aku, Mbak Iin. Hai. Assalamualaikum Mrs. Devi. Waalaikumsalam. This is the first time, very first time Mbak Iin akhirnya akhirnya nyampe juga di studionya Mrs. Devi. Yeay. Agak-agak deg-degan sih, tapi bismillah ya, semoga Santai aja, ini tuh intinya kalau lancar. posisi kayak ngobrol aja sama aku kayak biasanya. Kan emang pada dasarnya aku sama Mbak Iin tuh kan setiap ketemu tuh selalu ada aja yang diobrolin, ya kan? Selalu bener. ada aja yang diobrolin. Entah itu tentang hal-hal yang receh sampai hal-hal yang dalam, ya kan? Tentang kehidupan kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai teman, tuh selalu ada aja yang diobrolin. That's why ayolah kita obrolin di Podsis aja sekalian gitu. Jadi biar makin banyak yang denger. Dan insya Allah memberi manfaat, insya Allah. Amin. Nah, hari ini Mbak Iin aku tuh pengen ngobrolin tentang sekolah. Nah, tempat kita bertemu. Jadi kan gini, Alhamdulillah ya. jadi kan gini, sekolah itu kan tempat dimana kita menyekolahkan anak, iyalah ya. Muter aja gitu kan. Apa sih kira-kira cerita pertama atau pandangan awal cara kita memilih sekolah gitu? Nah, ini mungkin akan kita obrolin nih tentang sekolah ini. Kenapa sih kita milih sekolah A? Kenapa sih kita milih sekolah B? Apa sih kira-kira yang jadi syarat dan ketentuan mutlak nih, gua kalau misalnya pilih sekolah harus yang kayak gini gitu. Mungkin aku pengen tanya ini dari Mbak Iin dulu deh, biar Mbak Iin cerita tentang apa yang membuat Mbak Iin memilih sebuah sekolah. Ceritain dulu deh. Jadi gini, boleh cerita sedikit ya? Boleh. Sebetulnya nih ya Mbak ya, jauh sebelum Allah menitipkan anak pada saya dan suami, itu aku dan suamiku tuh sudah menentukan nanti kalau kita punya anak kita sekolahnya di sekolah ini ya. Oh ya? Gitu. Jauh banget ya, Masya Allah loh, jauh banget ini, luar biasa. Aku sering denger ada orang yang masih hamil dan daftarin sekolah, ya kan? Ini bahkan belum punya anak, belum hamil, bahkan belum ada isinya, Bener-bener. udah mikir mau di sekolahin di mana gitu. Luar biasa ibu satu Halu ini. ya. Kenapa sih kayak gitu? Halu banget gitu. Jadi awalnya, jadi gini, aku kan memang Allah menitipkan anak kepada kami itu kan butuh waktu yang agak lama nih. Berapa tahun tuh nunggunya?
di tahun kelima aku baru hamil gitu. Jadi di cukup tahun lama ya. Jadi mungkin Allah kasih waktu buat kami untuk berhalusinasi. Ya, gak apa-apa, berhalusinasi yang baik ini gak apa-apa. Untuk lebih mempersiapkan diri sebagai orang tua, mungkin maksudnya mungkin ya. Maksudnya itu. Walaupun pas ngejalaninnya ya Allah gitu ya. Tapi gak apa-apa, 5 tahun mungkin layaknya ujian menunggu. Betul. Tapi juga ternyata adalah waktu yang cukup untuk membuat kita memikirkan kira-kira ntar kalau punya anak mau diapain nih anaknya, visi misi kita buat anak kita apa nih, terus pendidikannya akan kayak gimana nih gitu. Nah waktu itu emang pengennya kayak gimana sekolahnya untuk jadi Sofi kan anak pertama kan, Sofi kan. Jadi waktu itu aku tuh ketemu sama temanku Mbak di Jakarta. Terus biasalah kita ngobrol lah ya sesama perempuan gitu kan, ngobrol. Temanku ini udah punya anak, anaknya udah sekolah di ini kita sebutin sekolah, maksudnya sekolah apa gitu atau gimana? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang penting kan kita ngomongin baiknya kan. Ntar kalau ngomongin jeleknya baru jangan disebut. Kalau ngomongin baiknya gak apa-apa. Jadi temanku itu anaknya sekolah di sekolah alam Mbak. Di Jakarta? Di Depok. Oh di Depok. Jadi temanku rumahnya di Depok. Tapi aku ketemu dia di Jakarta. Dia ceritakan, biasalah kita ngobrol, udah punya anak, udah sekolah di mana? Anakku di sekolah di sini. Apa itu gitu kan? Ini sekolah alam, dia bilang gitu. Sekolah alam gitu. Aku baru pertama kali denger dong. Terus aku ini sekolah apa ya? Kok sekolah alam? Sekolahnya di alam apa gimana itu maksudnya gitu kan? I feel you tapi anyway. Terus blank gitu, nggak ngerti. Itu apa istilah sekolah yang pertama kali aku denger yang asing banget gitu loh. Iya, jadi ya sekolahnya memang kebanyakan aktivitasnya outdoor gitu kan, sekilas masih belum terlalu banyak nanya lah ya. Terus pas ketemu lagi dia cerita, oh ini anakku mau camping nih. Terus nanti pas ketemu lagi dia cerita, oh anakku mau apa, ada kayak jualan atau apa kayak gitu-gitulah. Terus dari sekian ceritanya dia, wah kok kayaknya sekolahnya seru banget ya, asik gitu kan, asik banget ya. Iya, anak-anak tuh pokoknya kalau sekolah tuh pulang-pulang pasti happy, senang, malah kadang ada betah di sekolahnya gitu. Tapi ya itu siap-siap aja kalau di sekolah alam, siap-siap bajunya kotor kayak gitu kan. Oh gitu ya. Terus aku ceritalah sama suamiku, si ini temennya sekolah di sini loh, anak-anaknya sekolah di sini loh gitu kan. Apa itu? Sama dia pun juga sama baru pertama kali mendengar istilah sekolah alam kan. Terus iya, jadi sekolahnya tuh gini. Nah, yang paling menarik aku sih gini Mbak. Dia cerita kalau di sekolah alam itu salah satu kurikulumnya itu mendidik anak-anak untuk siap menjadi entrepreneur. Nah, satu itu di samping akhlak lah ya. Ya tentu anak aja. Itu udah pasti itu nomor satu. Nah, yang nggak bisa di inilah ya, kalau masalah akhlak sih pasti ya, udah pasti. Udah pertimbangan pertama. Betul. Kita cari sekolah Islam karena gitu kita kan memang keyakinan kita di Islam Muslim ya, kita memilih yang sesuai dengan keyakinan kita lah ya. Nah yang menarik itu mendidik sebagai untuk menjadi entrepreneur dan dididik leadershipnya juga kayak gitu. Wah menarik banget ya. Masalahnya kan pengalamanku dulu sekolah kayaknya nggak kayak gitu ya, kayak biasa aja di sekolah zaman dulu ya gitu. Udah belajar aja, berangkat pokoknya pakai seragam ke sekolah, belajar. Kok yang kali ini dikit-dikit outing, dikit-dikit outbound, dikit-dikit camping gitu. Kok seru banget ya, aktivitas luarnya kok banyak banget gitu. Anak dikenalkan dengan berbagai aktivitas yang menarik dan membuat anak ini senang ketika bersekolah. Betul. Karena kan kalau yang aku alamin dulu, sekolah itu baru masuk aja udah kepengen pulang. Kok ini sampai betah gitu kan. Emang ada apa sih, kayak gimana sih sekolahnya gitu. Aku ceritain lah sama suamiku. Aku belum sempet browsing loh Mbak. Itu benar-benar aku diceritain langsung dari temanku aja. Jadi aku belum yang kepo. Kayak apa sih emangnya, tak kepoin apa gimana itu belum. Tapi udah langsung kayak, kayaknya seru deh ini deh sekolahnya deh. Belum pernah aku nemuin sekolah yang kayak gini. Terus aku sama suamiku gini, ya ini kita juga kan dulu waktu kecil sekolah ya dididiknya nanti lulus cari kerja. Tapi kalau ini kan jadi entrepreneur, artinya dia bisa
kelak insya Allah akan bisa mendapatkan apa ya, istilahnya penghasilan tanpa dia harus menjadi karyawan, tapi justru dia yang membuka lapangan pekerjaan, minimal kayak jadi gitu. pengusaha, jadi entrepreneur. Betul. Terus dengan apa yang dia miliki dia bisa berdiri di kakinya sendiri lah intinya gitu, bisa menghidupi dirinya sendiri kelak kayak gitu. Amin. Itu kan menarik lah ya. Amin. Terus si suamiku sama kayak aku, oh iya ya bagus juga ya gitu kan, karena jiwa entrepreneur itu memang harus dibentuk dari sejak dini gitu. sedini mungkin kayak gitu. Jadi nanti kelak dia udah terjun di masyarakat ya udah siap kayak gitu loh. Udah gitu dibekali pula dengan leadership tadi itu kan, ada diajarin apa ya, maksudnya jiwa kepemimpinannya juga diajarin. Betul. Karena kan aku sama suamiku mikirnya kita aja maksudnya mau ngambil keputusan aja kadang takut kayak gitu kan. Padahal itu kan salah satu apa tugasnya pemimpin ya. Betul. Pemimpin itu memang harus bisa mengambil keputusan kayak gitu, salah satunya gitu. Jadi belajar dari masa lalu, di mana waktu sekolah itu gak dapetin hal seperti itu. Jadi akhirnya berharap semoga nanti kalau gue punya anak itu bisa dapet sekolah yang bisa mengisi ini nih gitu, mengisi yang kita dulu nggak dapet gitu, bisa dapet entrepreneurship-nya, bisa dapet leadership-nya, bisa dapet akhlakul karimahnya gitu, itu bisa dapet semua. Udah gitu fun lagi sekolahnya, ya kan. Padahal anaknya belum ada. Kita nggak tahu anaknya cocok atau enggak, ya kan. Soalnya kan memang pada dasarnya kan memang sekolah itu adalah pilihan ya. Tidak semua orang, tidak semua anak juga bisa cocok masuk sekolah alam gitu. Ada tipikal anak yang memang dia cocoknya di sekolah yang fokusnya ke akademisi. Betul, yang di kelas, yang cakep, yang adem gitu kan. Terus tiap hari belajar, semuanya tuh terurut, teratur, dan udah jelas gitu. Kalau sekolah alam kan lebih banyaknya kan yang beraktivitas di luar gitu. Pagi cakep, sore udah bladus gitu kan. Pagi bersih, sore udah kotor gitu. Terus di kelas duduknya di lantai, nggak ada AC gitu. Nah, Mbak In udah pede banget ya, anaknya tuh akan mau jadi anak alam gitu. Gak tahu juga, mungkin itu apa petunjuk dari Allah kali ya. Atau mungkin gini, karena udah diingin-ingini dari awal, jatohnya meresap nih. Oh iya. Waktu hamil, sangkamu kenyataanmu gitu lah ya. Sangkaanmu kenyataanmu, betul. Jadilah itu waktu anaknya keluar ternyata kinetis banget. Bener, gitu. Aktif banget dan memang cocok banget di sekolah alam gitu. Alhamdulillahnya itu. Nah, nanti di sesi kedua aku tuh mau nanyain lagi lebih dalam. Sebenarnya selain tentang sekolah alam, itu apa lagi sih yang jadi pertimbangan memilih sebuah sekolah? Nanti aku juga mau cerita. Oke. Ya udah, lanjut sesi kedua. Nah. Tadi udah Mbak Iin nih. Sekarang aku. Iya dong, aku kan dengan halusinasiku ya. Bukan, itu manifestasi. Oh iya benar, manifestasi. Halu tuh emang konsep bercandaannya aku aja. Tapi itu yang lebih bener kalimatnya adalah manifestasi. Memang kadang kita tuh harus memanifestasikan hal-hal yang baik, mengafirmasi hal-hal yang baik. Jatuhnya ya akhirnya sesuai kan, sangkaanmu menjadi kenyataanmu, which is good ya. Nah sekarang gilirannya bisnis. Kalau aku tuh gini Mbak, aku kesannya kayak orang yang segala sesuatu tuh udah terencana gitu ya. Ternyata enggak juga gitu. Jadi waktu aku punya aku juga waktu itu kosong 3 tahun ya. Untuk bisa punya anak ternyata tidak mudah gitu. Ada orang yang kayaknya dipegang aja udah langsung punya anak gitu. Ada orangnya hajeng langsung punya anak gitu kan. Ada yang cuma di WhatsApp punya anak langsung hamil. Kalau aku tuh Masya Allah ya. Iya tuh Masya Allah tuh rezeki ya kan. Tapi kalau aku tuh enggak. Jadi aku tuh harus mengalami banyak hal, ke dokter, ke ini, ke itu, untuk akhirnya bisa hamil dan punya anak. Nah saat itu
Gak kayak Mbak Iin yang bahkan belum hamil pun sudah memikirkan tentang pendidikan. Aku tuh aku sama sekali gak memikir ke sana gitu. Aku cuma mikirin kira-kira gue bisa punya anak gak ya ini gitu. Kalau misalnya gue gak bisa punya anak, apakah aku akan ya udah nggak usah punya anak aja, atau aku akan ngambil anak. Waktu itu mikirnya gitu. Nah, tapi akhirnya qadarullah hamil, punya anak. Nah, lagi-lagi jadi hidup aku tuh banyak terkaget-kaget karena banyak yang tidak terencana. Terkaget-kaget karena kan di usia 2 tahun ternyata anak aku didiagnosa autistik, ya kan. Jadinya sekolah yang aku cari pun menyesuaikan dengan Malik gitu. Kalau misalnya mau ditarik lagi misalnya, kalau disesuaikan sama apa yang aku mau, pastinya aku pengen sekolah yang internasional, pengen sekolah yang Islami, pengen sekolah yang akademisi banget. Karena aku itu dari kecil itu orangnya udah sangat kompetitif gitu, agresif gitu, pengen nomor 1 gitu, sukanya belajar gitu kan. Jadi pengennya pasti yang kayak aku gitu. Tapi kan qadarullah Malik didiagnosa ASD, Autistic Spectrum Disorder, dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadinya nggak bisa masuk ke sekolah yang aku bayangkan gitu. Jadinya aku harus menyesuaikan ke anak ya. Menyesuaikan ke anak gitu. Tidak sesuai dengan keinginanku, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya Malik. Jatuhnya memang akhirnya gimana caranya aku harus mencari antara sekolah luar biasa atau inklusi. Waktu itu aku mikirnya long story short, mikirnya sekolah inklusi. Karena waktu itu mikirnya aku ingin Malik tetap bersekolah bersama dengan anak reguler, sehingga dia bisa melihat cara anak reguler bergaul, bersosialisasi gitu. Kalau di sekolah inklusi paling tidak ada shadow teacher untuk menjembatani sosialisasi Malik sebagai anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler kayak gitu. Dan karena Malik itu juga anak kinestetis, dia kan ada hiperaktifnya. Jadinya ya sekolah inklusi yang alam gitu. Dan mencoba mencari yang dekat. Nah, kalau aku tuh pengennya nyari yang dekat sebenarnya gitu. Karena apa? Pengennya tuh waktu nggak habis di jalan gitu. Jadi lebih berkualitas waktu yang aku punya. Even ini aku ada cerita sedikit aja, melenceng sedikit aja gitu. Aku udah ada cerita dulu punya temen, dia tuh cerita kayak gini ke aku. Sekolah kok deket katanya gitu. Cari sekolah itu yang jauh gitu. Lah kenapa gitu kan? Waktu itu aku masih belum mikirin tentang sekolah. Kalau nggak salah aku anak kayak masih bayi banget ya. Jadi kayak nggak kepikiran pendidikan pula gitu. Tapi aku dengerin aja. Kita kan orangnya kalau ada orang yang ngasih insight kita dengerin ya gitu. Kali aja itu jadi pertimbangan kita suatu saat nanti gitu. Oh gitu. Kenapa? Iyalah. Kayak gue nih sekolah di rumah di Tangsel, sekolah di Jakarta Utara. Kalau bisa yang jauh gitu. Kenapa gitu? Ya karena namanya pendidikan itu harus dikejar sejauh mungkin. Dan selain memang cari yang bagus tentu aja ya, di Jakarta Utara juga cari yang paling bagus gitu. Biar apa? Biar wawasannya luas, pergaulannya luas, teman-temannya juga lebih beragam gitu, nggak hanya di satu lokasi. Kalau satu lokasi kan kayaknya orangnya ya gitu-gitu aja gitu. Itu lagi betul gitu ya. Gitu kan. Waktu itu sih aku cuman yang gitu ya. Oh ya masuk akal sih ya boleh lah ya gitu. Udah sampai akhirnya punya anak sendiri dan ternyata ASD dan harus sekolah inklusi dan alam. Tapi waktu itu aku tuh udah mikir gini, ada gak sih sekolah inklusi yang deket? Jadi beda nih pikiran aku gak mikir tentang sekolah tuh jauh atau deket, tapi lebih mikir adalah sekolah kualitas bagus deket. Jadi gak harus jauh-jauh untuk dapat sekolah yang berkualitas bagus gitu harapannya. Karena melihat Jakarta Nek, hidup tua di jalan ya kan. Jadi pengennya tuh sekolah tuh ya 5 menit 10 menit nyampe lah, tapi sekolahnya udah bagus gitu. Sayangnya nggak dapet. Bener dong, aku dapet sekolah yang lumayan jauh. Karena
beda provinsi ya. Beda provinsi. Jadi aku di Tangsel, sekolahnya di Bogor gitu. Itu lumayan sih, 45 menit lah. Kalau naik mobil ya 45 menit. Bisa lebih cepat kalau nggak macet, bisa lebih lama kalau macet. Jadi ya tergantung lah. Tapi kurang lebihnya 45 menit. Dan iya loh, kerasa capek banget. Capek banget. Jadi aku tuh kadang keinget gitu obrolan temen aku yang dulu gitu. Gila ya, dia dulu bilang ke aku pengen sekolah yang jauh, sejauh-jauhnya biar anaknya pergaulannya juga luas gitu. Kayaknya gue gak sanggup kalau sejauh-jauhnya gitu kan. Ini lebih karena anak aku emang butuh di sekolah itu aja gitu kan. Jadinya ya udah deh aku jabanin mau sejauh itu, karena lumayan loh jaraknya kan. Misalnya kayak 45 menit nyampe, 45 menit pulang, berarti 1,5 jam. Terus nanti waktu jemput 45 menit ke sana, 45 menit ke sini, 1,5 jam juga. Itu lumayan. 3 jam udah bisa buat ngapa-ngapain gitu kan ya. Gitu. Jadi pengennya kan kita sekolahnya yang bagus tapi deket, efektif, efisien gitu. Sebenarnya ada deket rumah aku di sini, Global Islamic School 2. Itu tinggal keluar perumahan udah sekolahnya. Hanya sayangnya nggak terima ABK gitu. Dan setelah aku pikir-pikir juga kalau misalnya Malik dimasukin ke situ, kasian gitu. Kasian banget karena di sana akademis banget gitu. Jadi ya udah, memang qadarullahnya masuknya di sekolah alam. Dan alhamdulillah memang menurut aku sangat sangat bagus. Dan sangat akomodatif dengan segala macam kebutuhan Malik. Misalnya dengan Malik yang hiperaktif, memang tempatnya luas banget, gak bisa lari, naik-naik, loncat-loncat, terserah gitu. Gak ada kursi di bawah, mau gelinggutan silahkan gitu. Terus juga ada shadow teachernya yang bisa membantu dia sebagai anak ABK untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Juga ngebantu dia untuk belajar di kelas, ya kan. Terus juga ada psikolognya yang tiap seminggu sekali psikolog dan terapis itu seminggu 2 kali terapis untuk menterapi Malik kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan Malik itu udah ada dalam satu sekolah gitu. Paket lengkap gitu. Jadi akhirnya kalau aku pertimbangannya memang jatuhnya kebutuhan. Kebutuhannya Malik gitu, bukan tentang apa yang aku inginkan, tapi tentang apa yang Malik butuhkan. Gitu ceritanya. Kalau aku kan tadi berarti dari aku sama suamiku yang kepengen ya, dan alhamdulillahnya terjadilah gitu. Dan anaknya alhamdulillah seneng gitu ya. Soalnya kan belum kebayang kalau ternyata anaknya nggak seneng, nggak suka gitu. Soalnya nggak bisa nyalain juga kan, ada tipikal anak yang pengennya pakai seragam, pengennya tuh di kelas yang cakep, pengennya tuh nggak digigit semut, nggak digigit nyamuk gitu kan, pengennya ber-AC gitu. Kalau di sekolah alam kan tidak begitu ya gitu. Duduknya di lantai, ya kan, nyamuk ya bisa jadi ada ya nyamuk di mana-mana, orang banyak pohon gitu. Ya jadi ya bersyukur aja deh, setiap anak memang punya jodohnya masing-masing gitu sama sekolah gitu. Kalau Mbak Iin kira-kira pertimbangan apa lagi sih dalam memilih sekolah? Ya itu tadi sih lebih ke kurikulum ya. Artinya kan kurikulum kan yang tadi kan. Terus sama ini ya. Aku mendadak ingat apa? Tentang ini yang lagi tren sekarang. Apa tuh? Lagi dibahas sekarang adalah tentang sekolah swasta dan negeri. Dari tadi kita ngobrol itu nggak ada loh. Apa sih milih swasta apa negeri gitu? Iya. Kenapa kok langsung swasta gitu ya? Kita dari tadi aku mendadak inget aja karena emang lagi tren dibahas di Instagram gitu tentang sekolah negeri dan swasta. Yang mana sekolah negeri saat ini itu udah sangat berkurang. Beda lah ya peminatnya gitu, sangat berkurang peminatnya gitu. Sebagian besar dari ibu-ibu zaman sekarang itu ngejarnya di sekolah swasta. Yang mana inget gak? Dulu sekolah swasta itu tempatnya anak-anak yang tidak diterima di negeri. Iya kan? Alias bahasa kasarnya buangan gitu lah ya. Dulu. Tapi iya
ya? Kenapa sekarang jadi berubah gitu ya? Wah, gila loh itu elevasinya tuh kenceng banget loh. Di zaman kita kecil itu setiap orang itu kejar-kejaran masuk ke SD favorit, SMP favorit, semuanya negeri ya. Negeri ya, SD negeri favorit, SMP negeri favorit, SMA negeri favorit, dan pastinya perguruan tinggi favorit gitu, negeri favorit. Nah sekarang kok enggak ya? Ya itu Mbak. Kira-kira kalau menurut pendapatnya Mbak Iin apa deh? Kalau ntar deh di sesi ketiga biar bisa mikir dulu. Soalnya pertanyaan ini kayaknya ada berat nih. Kenapa dari awal gak pernah kepikiran untuk sekolah negeri tapi langsung tek ke swasta? Kenapa? Ya kan? Bener-bener. Oke, kita lanjut di sesi ketiga ya. Biar mikir dulu. Tadi itu aku tuh kayak kepikiran gitu loh, mendadak nih kepikiran, iya ya dari tadi kok kita gak ngomongin tentang opsi sekolah negeri ya gitu. Padahal zaman kita kecil dulu sekolah negeri tuh jadi kayak rebutan banget, jadi favorit banget gitu. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, bahkan perguruan tinggi negeri gitu kan. Tapi dari tadi kayaknya pembahasan kita udah langsung to the point swasta, ya kan? Nah ini nih Mbak ya, kenapa aku tuh angkat ini karena lagi banyak diobrolin loh di Instagram gitu, lagi banyak banget diobrolin sama para influencer. Kenapa sih orang zaman sekarang itu nggak berminat lagi sama sekolah dasar negeri gitu? Banyaknya berminat ke sekolah swasta yang notabene swasta itu mahal, antri, waiting list, bahkan ada yang ada bayi masih dalam kandungan aja dia udah daftarin gitu supaya bisa masuk ke sekolah swasta favorit menurut dia gitu. Nah sedangkan sekolah negeri makin sepi, bahkan ada beberapa sekolah negeri yang terancam tutup kalau misalnya nggak ada siswa tiap tahunnya untuk daftar gitu. Kalau menurut Mbak Iin tentang fenomena ini gimana? Nah itu dia Mbak. Nah gimana? Menurut pendapat pribadi aja deh. Kenapa sih kok sekolah negeri udah nggak jadi top tier gitu, udah nggak jadi pilihan pertama atau pikiran pertama gitu dalam memilih sekolah anak? Jadi aku sama suamiku memang dari awal memang ya maaf ya ini kan menurut kami ya, memang sama sekali nggak terpikir untuk kelak nyekolahin anak ke negeri gitu, ke SD negeri ya. Kalau SMP, SMA mungkin masih banyak lah ya yang masih bagus gitu. Kalau SD, apalagi kan posisi tempat tinggal kami itu kan lumayan di perkampungan gitu ya Mbak ya. Nah berdasarkan pengalaman dari tetangga-tetanggaku yang anaknya waktu itu sekolah di SD negeri sekitaran rumah tempat tinggal kami, itu beberapa cerita gitu loh Mbak. Kok sekarang di sekolah anakku yang notabene SD negeri itu sekarang kok gini ya, kualitasnya tuh menurun gitu. Dari segi kualitas lah ya, lebih ke situ. Kualitas sekolahnya, kualitas fasilitas sekolahnya, kualitas gurunya. Betul. Gitu. Beda sama zaman kita dulu kecil. Waktu masih kecil. Kenapa ya? Nggak ngerti juga tuh ya. Tapi memang sih Mbak, aku tuh bisa ngebayangin gitu. Kalau misalnya sekolah swasta zaman dulu nih, aku pengen banding-bandingin ya. Sekolah swasta zaman dulu sama sekolah negeri zaman dulu. Sekolah negeri zaman dulu itu jadi favorit dan jadi rebutan juga sama orang tua kita zaman dulu. Padahal swasta enggak, ya kan? Nah, waktu aku lihat perkembangannya saat kita udah jadi ibu nih sekarang, kalau dibandingin waktu kita waktu masih kecil dulu gitu, aku tuh ngelihatnya gini, sekolah negeri tidak cepat berkembang, tidak cepat mengikuti zaman. Perubahan yang di sekitar kita ini nggak cepat gitu loh. Sedangkan sekolah swasta, lihat deh, dia tuh cepet banget. Dia mengikuti perkembangan yang ada. Dia memperbaiki fasilitas. Dia meningkatkan kualitas guru. Betul. Dan secara kurikulum pun dia juga bisa lebih mudah untuk
berinovasi gitu, sehingga anak-anak di dalamnya pun juga jadi ya. Jadi lebih apa ya sebutannya ya, jadi lebih semangat gitu, lebih agresif gitu dalam belajar dibandingkan dengan sekolah negeri yang padahal dulunya tuh bagus loh. Itulah kenapa banyak ibu-ibu zaman kita yang sekarang ini rela menggelontorkan uang yang cukup besar untuk bisa masuk ke sekolah swasta yang berkualitas tinggi gitu. Karena bandingannya dengan sekolah negeri yang sayangnya entah kenapa tidak melakukan inovasi-inovasi dan tidak mengikuti perkembangan gitu loh. Fasilitasnya nggak dibagusin misalnya, kualitas gurunya nggak diupdate misalnya gitu. Sekolah swasta aja Mbak, kayak kemarin tuh aku sempet kayak yang baru menyadari gitu, jumlah rasio antara guru dan murid itu aja udah beda loh. Kalau sekolah negeri itu dulu ya, itu 40 anak dalam satu kelas, itu satu guru. Sekarang di sekolahnya Malik aja itu 25 ya? 23 lah. Anggaplah 23 anak 2 guru. Itu pun 3 anaknya ABK. Bisa inklusi gitu. Dan 3 anak ABK ini dipegang oleh satu guru. Jadi satu kelas itu ada 5 guru loh. 2 guru megang 20 anak reguler, 3 guru satu persatu megangin 1 anak ABK gitu. Yang mana ini juga buat aku juga jadi pertimbangan juga ya. Sebenarnya sekolah negeri itu diharuskan untuk menerima anak inklusi juga, menerima anak berkebutuhan khusus juga seharusnya. Kalau nggak salah satu kelas itu 1 kursi atau 2 kursi gitu, itu khusus ABK. Tapi kan dalam kenyataannya enggak. Nggak bisa karena nggak mampu, belum siap gitu. Kalau misalnya ada followers aku tuh bilang, tapi di tempat aku bagus nih sis, gitu, gurunya tuh sangat baik, sangat bisa ngehandle anak aku yang ABK gitu. Nah masalahnya nggak semua gitu. Itu bagus, alhamdulillah kita ikut seneng dengernya gitu. Tapi masalahnya saat itu hanya terjadi di 1 atau 2 kasus, nggak general, kan jadinya nggak rata ya gitu loh. Belum tersistem gitu ya. Belum tersistem dan tidak merata gitu pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Di Jakarta aja Mbak, yang di apa? Ibaratnya cuma di kasus-kasus tertentu, di guru-guru tertentu yang memang dia bisa ngehandle anak gitu. Tapi kan tidak diratakan gitu kualitasnya gitu. Kualitas setiap gurunya untuk bisa ngehandle ABK gitu. Jangan jauh-jauh ABK. Untuk ngehandle anak reguler aja juga sayangnya belum. Itulah kenapa sekarang tuh orang tua berbondong-bondong ngantri untuk bayar lebih mahal, jauh lebih mahal di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri yang sebenarnya gratis. Gitu loh. Aku rasa ini harusnya jadi apa ya Mbak ya? Jadi peringatan loh ya. buat pemerintah ya kan? Kok bisa gitu loh. Zaman dalam jangka waktu, anggaplah jangka waktu 20 tahun lah ya. Dalam jangka 20 tahun itu swasta tuh gitu kan, mengejar segala macam ketertinggalan yang dulunya dianggap sebagai sekolah dari anak yang tidak masuk di sekolah negeri gitu kan. Atau kadang maaf ya, dulu tuh nyebutnya kalau masuk anak masuk sekolah swasta tuh dianggapnya anak nakal dulu ya kan. Kalau sekarang beda, malah yang pinter-pinter masuknya di swasta ya. Gitu. Aduh, ketambahan sekarang yang itu loh Mbak, apa tuh? Zonasi itu. Aduh, nah, iya itu sih. Itu PR banget sih. Memang sih beberapa, aku juga tadi sempat baca gitu di berita. Salah satu alasan kenapa orang tua lebih memilih swasta adalah kepentok di zonasi. Soalnya kalau swasta kayaknya nggak ada ya zonasi kan? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada mah Malik nggak bisa masuk ya gitu. Di rumahnya di Tangsel, anaknya di Bogor gitu. Tapi kalau sekolah negeri ada zonasi kan. Nah itu mungkin yang salah satunya dari berbagai macam alasan tadi, yang rasio murid guru, kualitas guru, fasilitas sekolah, kualitas fasilitas sekolah, kurikulum gitu. Inovasi dari kurikulum itu sendiri gitu. Kasarannya kan
apalagi kalau misalnya zaman kita kan kurikulum gonta-ganti gitu kan. Jadi kan guru harus cepet bisa mengadaptasi gitu dan berinovasi atas kurikulum yang baru dibuat oleh pemerintah gitu. Itu kali ya, Mbak? Bisa jadi ya. Yang pasti sih itu tadi juga yang rasio itu juga penting banget, Mbak. Iya sih. Kalau satu guru handle 30-40 siswa misalnya, itu juga nggak kepegang. Gitu. Tapi zaman dulu kok bisa ya? Nggak ngerti ya. Zaman dulu kok bisa sih? Kok sekarang nggak bisa sih? Aneh ya. Mungkin anak sekarang lebih ini kali ya, lebih aktif, lebih nggak tahu ya. Kalau zaman dulu ini, kalau aku ya, ini pengalaman aku. Zaman dulu itu aku SD swasta Islam dulu SD-nya, tapi SMP ngejar negeri. Jadi ngejar SMP negeri paling favorit yang ada di Surabaya. Waktu itu tuh SMP Negeri 1 Surabaya. Ini lagi-lagi menurut aku ya, lagi-lagi menurut aku. Dengan adanya sekolah favorit, akhirnya jiwa kompetisi setiap anak tuh menjadi sangat tinggi. Jadi mereka berupaya untuk menjadi yang terbaik, selalu menjadi yang terbaik. Sampai akhirnya keterima nih di SMP Negeri 1 Surabaya. Di SMP Negeri 1 Surabaya ada ranking. Rankingnya ada ranking kelas sama ranking antar kelas. Itu pun membuat kita jadi berkompetisi. Jadi hidup kami zaman dulu waktu sekolah itu penuh dengan kompetisi. Karena memang dasarannya masuknya pertama tuh udah susah, ya kan berarti IP-nya yang tinggi-tinggi nih, insya Allah yang pinter-pinter nih. Udah di dalam pun kita masih di-push untuk selalu berkompetisi dengan yang lainnya. Gimana caranya bisa jadi yang 10 besar, karena ditulis ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh ditulis loh di papan tulis. Mbak In juga nggak? Iya, sama sih. Sama ya, zaman dulu tuh gitu ditulis 1, 2, 3 setiap kelas. Setelah itu nanti ada board besar untuk memperlihatkan juara satunya itu yang mana? Dari antar kelas itu, karena nilainya kan dilihat juara yang paling tinggi ya, juara umum gitu. 1, 2, 3. Terus belum lagi ntar kalau misalnya mau masuk OSIS, masuk komunitas harus nilainya bagus, harus punya prestasi. Belum lagi nanti kalau mau lulus dari SMP, ada yang namanya UN, ujian nasional ya, UN ya dulu ya. Sekarang itu dihapus. Ranking udah nggak ada, ya dari awal deh. Favorit udah nggak ada. Sekolah negeri favorit tuh udah ditiadakan karena ada zonasi. Jadi semua orang bisa masuk semua sekolah. Yang penting sekolahnya deket sama rumah itu, sama sekolah itu gitu. Terus setelah zonasi, sehingga tidak ada lagi favorit, sehingga tidak ada lagi kompetisi untuk bisa masuk ke sekolah itu. Di dalam sekolah itu nggak ada ranking. Mungkin pro kontra ya. Kompetisinya beda sekarang. Apa tuh? Deket-deketan jarak rumah. Iya ya, kompetisi awal deket-deketan jarak rumah. Kalau udah di dalam, kompetisinya adalah banyak-banyakan followers kayaknya ya. Maksudnya adalah saat lapisan-lapisan kompetisi tadi itu dihilangkan, bahkan saat lulus pun sudah tidak ada kompetisi, ujian nasional itu sudah tidak ada, masuk ke SMA balik lagi, zonasi lagi, which is gampang jatuhnya, nggak ada ranking lagi, dan masuk kuliah pun juga akhirnya sendiri-sendiri gitu, terserah karena nggak kelulusan, nggak ada UN lagi. Jatuhnya menurut aku itulah salah satu penyebab berkurangnya kualitas siswa-siswa kita, outputnya ya. Dan itu disadari sama ibu-ibu yang seumuran kita. Jatuhnya kita punya anak yang gen alpha ini nggak pengen anaknya itu sekolah hanya untuk yang penting dapat nilai dan dapat ijazah, nggak mau cuman itu, kayak nitipin anak doang, nggak mau. Kita secara sadar kita tuh sebenarnya masih pengen anak kita berkompetisi. Karena dengan berkompetisi dia bisa lebih terasah. Dan di swasta somehow kita jadi kayak di-push terus gitu loh. Even dengan caranya masing-masing ya. Kalau di alam sih bukan di akademisinya, tapi kan di alam di-push di akhlaknya, di-push di leadershipnya, di-push di entrepreneurshipnya. Tapi ada push, gak dibiarin gitu aja. Dan yang aku denger
dari ibu-ibu yang ada di media sosial merasa bahwa kalau di negeri itu kurang pushnya. Jadi seolah-olah sekolah tuh ya cuman datang aja gitu. Itu deh satu dari banyak alasan. Apa aja tadi? Kurikulum yang kurang inovatif, ya kan? Terus rasio guru siswa terlalu banyak, ya kan? Satu guru bisa 40 siswa, sedangkan kalau di swasta bisa 20 anak, Gurunya 2 guru 5 ya, kalau di kita ada 5 langsung. Terus fasilitas. Oh iya, fasilitas sekolah yang mungkin tidak mumpuni dan tidak di-upgrade kalau di negeri. Kalau di swasta kan mumpuni, di-upgrade, ditambah, dikasih pelatihan-pelatihan. Guru mungkin yang di negeri juga tidak di-upgrade juga kualitasnya. Sehingga dibandingkan dengan yang swasta yang selalu ada pelatihan-pelatihan untuk setiap gurunya, sehingga mereka bisa terus relevan sama pendidikan yang ada di Indonesia yang terbaru tuh kayak gimana gitu. Itu kali ya satu dari banyak hal alasan kenapa sekarang sekolah negeri itu makin sepi dan sekolah swasta makin rebutan, mau semahal apapun masuknya dan SPP-nya. Iya, ya kan sebagai orang tua pasti pengen kan ngasih yang terbaik buat anaknya. Itu nanti kembali lagi ke masing-masing sih ya, kebutuhannya masing-masing gimana. Benar. Aduh, yaudah deh, kalau udah ngomongin sekolah mah banyak ya sebenarnya yang bisa diobrolin. Makasih banyak ya Mbak Iin udah mau datang ke studio Mrs. Devi yang mini dan sederhana ini. Terima kasih banyak. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan pembahasan yang lain lagi yang insya Allah akan relate sama ibu-ibu lainnya di luar sana. Oke, insya Allah ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah. Mwah, 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 mwah.